Buruh tidak sekedar bekerja, tetapi ia juga sedang membangun peradaban dunia. Tanpa buruh, kota-kota tidak segemerlap yang kita lihat sekarang. Tanpa buruh, perekonomian akan rapuh. Tanpa buruh, mesin-mesin akan berhenti. Semuanya mati. Di tangan buruhlah tercipta mahakarya. Itulah sebabnya kaum buruh sangatlah berarti. Keberadaannya dirindukan, bahkan dicari-cari. Tetapi di balik semua itu, nasib kaum buruh berada dalam ironi. Nasib buruh tidak seindah buah karya yang mereka hasilkan. Setidaknya ada 5 kecenderungan negatif yang dialami kaum buruh di tempatnya bekerja. Yuk kita cari tahu, apa saja 5 kecenderungan yang dialami kaum buruh? Yang pertama, mudah direkrut. Setiap hari, ada banyak orang berebut mencari kerja. Lapangan kerja yang terbatas membuat kompetisi semakin ketat. Perusahaan alih daya menjamur di mana-mana. Kita tahu, yang dijual perusahaan alih daya adalah tenaga kerja. Jual beli buruh. Kita biasa menyebutnya outsourcing. Dan outsourcing, bagi kaum buruh tak ubahnya sebagai perbudakan. Untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan ada yang berani membayar hingga puluhan juta agar bisa diterima bekerja. Ironis memang. Teman-teman pernah mendengar pemagangan? Di beberapa tempat, program pemagangan banyak disalahgunakan. Dengan dalih magang, perusahaan mempekerjakan peserta magang selayaknya buruh, tetapi hanya sekedar memberi uang saku. Dengan sistem seperti ini, faktanya memang banyak yang bersedia. Ketika ditanya, daripada nganggur, kata mereka. Dengan kata lain, mereka melakukan pemagangan bukan untuk meningkatkan keterampilan, tetapi karena butuh pekerjaan. Di sini, kaum buruh tidak bisa berbuat banyak. Itulah sebabnya diperlukan peran pemerintah untuk memberikan proteksi atau perlindungan agar tidak ada eksploitasi. Apa yang saya sampaikan di atas memberikan gambaran betapa sangat mudah bagi perusahaan untuk mencari karyawan. Ribuan orang antri setiap kali ada lowongan. Jangankan yang berstatus sebagai karyawan tetap, yang magang, yang outsourcing pun banyak dicari. Hal yang kedua adalah buruh mudah sekali dipecat. Selain mudah direkrut, buruh mudah sekali dipecat. Apalagi dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa kita kenal dengan Omnibus Law. Bahkan dengan alasan efisiensi, sekarang ini sudah cukup untuk menjadi alasan bagi pengusaha untuk mem-PHK buruhnya. Jika di dalam undang-undang sebelumnya, PHK karena alasan efisiensi hanya bisa dilakukan ketika perusahaan tutup secara permanen, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, efisiensi bahkan bisa dilakukan untuk menghindari kerugian. Betapa mudahnya PHK. Bahkan dalam kondisi perusahaan masih segar bugar, hanya sekedar untuk menghindari kerugian, atau dengan kata lain perusahaan belum rugi, PHK sudah bisa dilakukan. Kabar buruknya, saat ini outsourcing bisa dilakukan di semua jenis pekerjaan. Itu artinya, pengangkatan karyawan tetap menjadi sesuatu yang langka. Semua jenis pekerjaan bisa di-outsourcing. Semua jenis pekerjaan bisa dialihdayakan. Apalagi dengan tidak ada lagi batasan periode kontrak. Dampaknya, buruh akan cenderung dikontrak pendek, berkali-kali. Jika pengusaha sudah tidak lagi mengendaki, tinggal bilang, kontrakmu sudah habis. Saat itu juga buruh kehilangan pekerjaan. Kecenderungan yang ketiga adalah, buruh dipekerjakan tanpa mengenal lelah. Siapa yang harus bangun pagi agar tidak terlambat di tempat kerja? Tentu saja buruh. Kalau telat, sanksi akan menanti. Bisa-bisa tidak akan diperpanjang kontrak karena dianggap tidak memiliki loyalitas kepada perusahaan. Tak peduli meski belum sarapan, tak peduli meski sedang meriang, pokoknya harus berangkat kerja. Mager alias malas gerak bukan alasan untuk tidak datang ke perusahaan. Karena bagaimanapun, tidak masuk bekerja tanpa surat dokter adalah mangkir. Jangan membayangkan buruh hanya bekerja di siang hari. Ada kawan kita yang bekerja di malam hari. Shift 2 atau 3. Di saat kebanyakan orang sedang terlelap dalam mimpi sekalipun, buruh harus memastikan produksi tidak berhenti. Hebat kan? Yang keempat, upahnya murah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan hanya 23% perusahaan yang menetapkan struktur dan skala upah. Itu artinya, ada 77% perusahaan yang membayar upah buruhnya sesuai dengan upah minimum.
dan bahkan di bawah upah minimum. Dengan kondisi seperti ini, tidak heran bila buruh nombok hidupnya. Upah yang mereka terima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kenaikan upah minimum kabupaten kota tahun 2022 yang relatif kecil, bahkan di beberapa daerah seperti Bekasi, Karawang, Tangerang yang tidak mengalami kenaikan, membuktikan bahwa upah buruh sangatlah murah. Kecenderungan yang kelima, buruh dalam posisi keterasingan atau alienasi. Lihat saja, dalam kegiatan produksi, kaum buruh berada di bawah kendali pemilik modal. Dalam kondisi demikianlah para buruh mengalami alienasi atau terasing dari kemanusiaannya. Buruh dibuat sangat bergantung pada para pemilik modal yang memberi mereka upah. Bagi buruh, bekerja adalah inti kehidupan mereka, tetapi kemudian menjelma menjadi bagian dari instrumen dalam kegiatan produksi. Di sini, pemilik modal meraup keuntungan dari setiap kegiatan produksi yang dilakukan oleh buruh. Setidaknya ada 4 jenis alienasi atau keterasingan yang dialami kaum buruh dalam sistem kapitalis. Yang pertama, aktivitas pekerjaan ditentukan oleh pemilik modal dengan imbalan upah. Kedua, keterasingan kaum buruh atas apa yang diproduksinya. Karena sejatinya, setiap produk yang dihasilkan kaum buruh bukan miliknya. Yang ketiga, buruh nyaris tidak memiliki kegiatan sosial dengan sesamanya. Hidupnya adalah kerja dan kerja. Dan yang keempat, seringkali potensi yang dimiliki oleh kaum buruh menjadi tidak berarti. Ia terikat dengan pekerjaan yang nyaris tak bisa ditinggalkan. Teman-teman, itulah setidaknya 5 kecenderungan yang dialami kaum buruh di tempatnya bekerja. Lantas, bagaimana kaum buruh bisa keluar dari jebakan itu? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Sampai jumpa.